Ini kan zaman dulu sama zaman sekarang kan ada perbedaannya ya, dari sisi mungkin sekarang lebih dimudahkan. Ya kan, dari sisi teknologi kita mau latihan tinggal lihat di YouTube. Nah, kira-kira menurut Ko Ricky ini perbedaan zaman dulu sama sekarang ini apa? Oh, perbedaannya sangat banyak ya. Mau cari sponsor sulit, mau latihan harus bayar, mau pertandingan biaya sendiri. Zaman saya untuk pelatnas segala macam itu sama zaman sekarang pelatnas itu jauh berbeda. Zaman kami pelatnas itu bedanya di mana loh? Bedanya kalau zaman kami di pelatnas di Senayan itu satu sisi berbeda adalah disiplinnya. Halo semuanya, selamat malam. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mr. Piranha. Ya. Halo. Kan? Koko Ricky Yang, apa kabar? Baik. Ya, terus sama sang champion Baik, Junior Open dari seri 1, 2, 3 diborong semua sama Albert. Waduh, luar biasa. Oke, malam ini kita mau bertanya-tanya kepada Koko Ricky tentang topiknya sih lebih ke regenerasi. Nah, sekarang kan Koko udah lihat nih Albert berhasil juara 1 di 3 seri ini. Kira-kira Albert ini ketika nantinya akan kita bawa go internasional, mungkin ada tips dari Koko karena kan Koko udah ada pengalaman ya, udah ada prestasi. Albert umur berapa sekarang? Masih 14 tahun. 14 tahun. Jadi gini Ko Ricky. Jadi kira-kira ada tips apa untuk Albert karena dia tanggal 28 nih kita berangkatkan ke Taiwan. Terus nanti ada jadwal ke Austria tapi nggak bisa Albert masuk prapon ya. Umur segini dia udah lolos prapon. Terus di bulan November akhir kita mau ikut di Singapura, pertandingan Singapura. Mungkin ada tips buat Koko. Oke. Buat Albert ya. Kalau bicara tip ini sebentar Ben. Saya itu harus berbicara tentang terima kasih sama Karabau dulu. Karena dengan umur 14 tahun kamu sudah beruntung di generasimu ini bisa mendapatkan orang seperti Pak Hendra ini karena sangat peduli mau sponsor pertandingan, mau bawa. Zaman saya jangankan mendapatkan sponsor begini, mau ketemu ketua PB aja setengah mati, mau cari sponsornya setengah mati. Jadi pergunakan sebaik-baik mungkin, apalagi Albert itu beranjak dari sebuah kabupaten kecil sama seperti saya desa juga. Sama ya? Sama-sama dari Kepri ya? Satu kepulauan. Dia pulau tapi dia kabupaten, saya desa. Lebih Tanjung kecil Pinang. lagi. Tanjung Pinang. Saya Sungai Berombang. Sungai Berombang. Lebih kecil lagi. Dia Bintan, dia sudah kecil udah pernah lihat mobil, saya kecil belum pernah lihat mobil. Jadi untuk ini Bet, kita pergi bertanding. Tipsnya dari saya itu adalah satu, ingat tujuan. Jangan keluar dari jalur, ingat tujuan bahwa Albert kesana itu meskipun open turnamen atau itu kejuaraan dunia segala macam, tapi Karabau itu menyponsorin Albert untuk bela bangsa. Ya. Pada akhirnya untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Itu yang harus ditanamkan. Itu yang harus kau tanamkan bahwa jangan ke sana kau malah pergi belanja. Kalau udah juara boleh. Boleh, habis juara belum nggak boleh. Habis juara mau belanja. Kau kok belum bertanding, konsentrasi ke sana, lihat mejanya, jadi penonton yang baik, perhatikan mejanya, ini miring di mana, terus kau perhatikan mejamu jam berapa kamu main, kan sekarang kan sudah teknologi kan sudah canggih. Jam berapa ada semua, meja berapa. Di meja itu kamu nonton, konsentrasi di meja itu. Kau perhatikan, kau ambil satu kertas, kau catatin meja itu miringnya sebelah mana. Jadi kamu di meja itu kamu sudah nggak kena bencana lagi. Jadi kalau meja pertandingan ya kita terima apa adanya ya kok ya. Iya, kita tidak ada pilihan. Jadi bukan alasan juga ya. Tidak ada alasan, sama pakai. Ya, sama pakai. Nah, tapi kalau kita kesana dengan tujuan bela bangsa, kita sudah tahu, oh ini bannya sebelah sini kenceng, sebelah sana lambat. Oh ini
bannya pendek, oh ini bannya panjang. Jadi jangan sampai sudah bermain baru kamu pakai alasan. Bannya jambannya nendang sih. Nah itu bagus itu, Bet. Jadi jangan, karena kita bela itu bukan diri sendiri, tapi bangsa. Bangsa yang kita bela. Dan luar biasa. Dan kamu sangat beruntung dipilih untuk bela bangsa. Dan Carabao juga sangat luar biasa mau berkorban untuk menyponsorin untuk bangsa. Ya. Nah, jadi makanya sebelumnya saya bilang saya terima kasih sama Carabao karena sangat mempeduli biliar Indonesia ini, apalagi Albert dan banyak lagi atlet yang Carabao sponsorin. Saya pribadi terima kasih sama Pak Hendra. Siap, sama-sama. Terus satu lagi, Ko Riki. Ini kan zaman dulu sama zaman sekarang kan ada perbedaannya ya, dari sisi mungkin sekarang lebih dimudahkan. Ya kan, dari sisi teknologi kita mau latihan tinggal lihat di YouTube. Nah, kira-kira menurut Ko Riki ini perbedaan zaman dulu sama sekarang ini apa? Oh, perbedaannya sangat banyak ya. Kok zaman saya itu mau cari sponsor sulit. Mau latihan harus bayar. Mau pertandingan biaya sendiri. Nah, zaman sekarang sponsor seperti Carabao yang seperti Albert aja disponsorin, dan banyak sekali pemain-pemain junior dan seniornya dari Carabao pertandingan aja itu semua Carabao, dan itu biayanya kan tidak sedikit. Nah, terus kalau bicara tentang generasi zaman saya untuk pelatnas segala macam itu sama zaman sekarang pelatnas itu jauh berbeda. Zaman kami pelatnas itu bedanya di mana? Bedanya kalau zaman kami di pelatnas di Senayan itu satu sisi berbeda adalah disiplinnya. Disiplin kami berlatih itu sampai itu almarhum Pak Putra Astaman nungguin sampai Bu Norce nungguin. Untuk pribadi saya itu ada pendampingan berarti ya? Bukan pendampingan, ditungguin. Oh, ditunggu. Karena ditungguin itu apa? Ditungguin supaya kita itu jangan lepas dari belajar. Jangan bolos ya. Jangan bolos. Malas latihan fisik dulu. Malah latihan fisik segala macam. Wadah, ampun dah. Nah, jadi kalau yang sekarang? Sekarang ini atletnya itu terlalu dimudahkan ya. Terlalu dimudahkan. Pelatihnya bisa dapat dari luar negeri. Latihannya juga istilahnya AC-nya sangat dingin, segala macam, artinya dan mejanya yang sekarang ini harus lebih prestasinya lebih bagus lagi artinya ya. Tapi kalau bicara bagus, mereka bukan masalah prestasi ya. Kalau prestasi ini di biliar apalagi khusus meja pool ini saya pribadi tidak menyalahkan atlet. Karena semakin sekarang ini atlet menurut saya ini atletnya itu kalau istilahnya kalau bermain dengan saya pasti kalah. Karena mereka ini sudah sangat-sangat bagus. Zaman saya SEA Games itu yang berat satu negara saja, Filipina. Jadi sekarang kalau hampir rata ya. Sekarang Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar itu semua ngelawan. Jepang juga ya. Kalau SEA Games Jepang tidak ada. Nah, cuma masalahnya atlet Indonesia bagus, atlet luar juga bagus. Nah, sementara di pool ini dibutuhkan keberuntungan. Ada faktor keberuntungan. Jadi kita bagus harus dibantu sama beruntung juga. Nah, caranya supaya beruntung gimana? Caranya supaya beruntung. Biar didengarin sama Albert. Ini juga untuk Albert. Ya tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya, supaya Tuhan itu melihat kan mana yang lebih baik di antara yang baik ini kan. Dipilih dia. Jadi kalau misalnya untuk atlet nasional ini ya, saya ini justru penasaran atlet kita yang seperti Andri, seperti Mail, Perry, yang sebagian banyak lagi itu semua tuh bagus-bagus. Kenapa belum berhasil ini di SEA Games? Pesan saya untuk ke depan ini lebih ingat lagi apa tujuan Anda kalian ini masuk pelatnas. Jadi bela bangsa itu sama seperti saya beritahu sama Albert, kamu berangkat ini bukan untuk dirimu tapi untuk bangsa dan negara. Jadi juga untuk atlet-atlet teman-teman yang di SEA Games juga jangan lupa tujuan lah, bahwa kita ini
wakil bangsa, kita ini udah digaji sama negara. Jangan sampai terlena dengan kesana. Sebelum bermain kita keluar dari rencana, keluar dari jalur. Oh, ini souvenirnya bagus, belanja dulu. Oh, ini kesana jalan-jalan dulu. Selesaikan tugas. Siap. Jadi itu Itu tips yang paling pertama. penting ya? Nah, kalau memang pelatih memberi arahan untuk, Albert, kamu latihan begini, jalanin. Jangan tawar, jangan nolak. Jadi kalau memang kesalahan itu kalau sudah kita jalanin, kita bisa tabrak itu pelatih. Pelatih, ini saya sudah nurut, kenapa nggak juara? Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak nurut, terus kita nggak juara, pelatih punya alasan, lah kau nggak nurut. Nah, gitu. Jadi ya kembali lagi, tujuan saya berbicara begini bukan untuk saling menyalahin, tapi motivasi buat teman-teman dan berterima kasih sama Karabau bahwa Indonesia ini tidak luput dari Karabau, karena Karabau lah yang membuat Indonesia ini menjadi ramai, seluruh biliar di mana-mana. Terus Amin. Karabau juga yang sangat-sangat berani menyupport, dan kita sudah satu Indonesia juga sudah tahu itu. Terima kasih untuk Karabau. Siap, thank you Coach. Pokoknya ya saya terima kasih ke Ko Hendra, pemilik Karabau Billiards Indonesia, dan makasih juga untuk Ko Ricky yang pesan-pesannya untuk ke saya pasti jalanin dari Ko Ricky yang. Amin. Semoga Amin. Iya, Sukses amin. selalu. Thank Sukses you. selalu Albert ya. Oke, sekian teman-teman potret pendek dari kami mengenai regenerasi untuk atlet biliar di Indonesia. Terima kasih Ko Ricky yang udah berbagi tips, sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Bogor ke sini untuk bermain dengan Albert, ya kan, terus memberikan tips dan juga meluangkan waktu untuk berbagi informasi penting ke teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.